Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Subhanupasing wiharantang indriye su asang futang bojanam hi ang tanyung kusitang hinawiriang tang we pasahati maro waturukang wadupalang. Artinya, seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas, serta tidak bersemangat, maka marah atau penggoda akan menguasai dirinya, bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Cerita, ada dua bersaudara bernama Mahakala dan Culakala. Mereka adalah pedagang. Mereka berkeliling menjual produk mereka. Suatu hari, mereka berkesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarkan Dhamma, Mahakala menjadi seorang biku melalui keyakinannya. Sementara Culakala juga menjadi seorang biku, tetapi tanpa keyakinan apapun. Mahakala bersungguh-sungguh dalam latihan pertapaannya di kuburan atau pemakaman, dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Karena ketekunannya, ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Sementara Culakala tidak tertarik pada kemajuan spiritual dan memikirkan kenikmatan indria. Suatu ketika, Sang Buddha dan murid-muridnya, termasuk kedua bersaudara tersebut, sedang berdiam di hutan bernama Simsapa. Saat tinggal di sana, mantan istri Culakala mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri terlebih dulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Sang Buddha dan murid-muridnya. Mantan istri-istri Culakala berhasil membujuknya untuk kembali ke kehidupan duniawi sebagai seorang perumah tangga. Keesokan harinya, mantan istri-istri dari Mahakala mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya ke rumah mereka dengan maksud membujuk Mahakala untuk kembali ke kehidupan berumah tangga. Setelah memberikan dana, mereka meminta Sang Buddha untuk mengizinkan Mahakala tinggal untuk melakukan pelimpahan jasa atau anumodana. Sang Buddha dan murid-muridnya meninggalkan tempat tersebut, sementara Mahakala tetap tinggal di sana. Sewaktu tiba di pintu gerbang desa, para biku mengungkapkan kekhawatirannya dan keprihatinan mereka bahwa Mahakala juga akan dibujuk oleh mantan istri-istrinya untuk kembali ke kehidupan berumah tangga. Terhadap hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua bersaudara itu berbeda. Culakala berpikiran lemah dan terbuai dalam kenikmatan indria. Mahakala bebas dari kenikmatan indria, tekun dalam bermeditasi, dan sangat kuat keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan Sang Buddha menjelaskan bahwa orang yang berpikir lemah mudah menyerah pada setiap godaan yang ada.
Ayat ini secara eksklusif ditunjukkan untuk para biku dan kehidupan spiritual mereka. Subha nupasing wiharantang. Seseorang dapat menganggap objek mental yang tidak menguntungkan sebagai indah dan menguntungkan. Sebagai contoh, seseorang dapat menganggap kuku, jari, gigi, tangan dan kaki, payudara, rambut kepala, bulu tubuh, kulit, mata, dan banyak bagian tubuh lainnya begitu indah. Pada kenyataannya, mereka sangat menjijikan dan busuk. Ia berpikir bahwa corak tubuh fisik begitu menyenangkan dan indah. Indriyesu asang wutang. Organ indranya tidak dikekang. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan organ indrianya. Dia tidak memiliki batasan dalam menikmati kesenangan indrawi. Boja namhi amatanyung. Itu berarti tidak mengetahui takaran yang tepat dalam makan, tidak makan dalam batasan, dan tidak ada moderasi dalam makanan. Seluruh dunia sangat menderita karena masalah ini. Banyak yang menderita obesitas dan 1001 masalah fisik karena tidak mengetahui takaran yang tepat dalam makanan. Ada dua sisi dari masalah amatanyung ini. Yang pertama, konsumsi berlebihan, dan yang kedua, kurang konsumsi. Kedua cara ini membawa banyak masalah fisik dan mental. Mengontrol keserakahan itu sangat penting. Gagal melakukannya akan menyebabkan banyak masalah. Beberapa orang ketika melihat makanan, mulut mereka menjadi lebih cepat basah oleh air liur. Matang yutaca batasmin. Moderasi dalam konsumsi makanan adalah kualitas yang mulia. Hina wiryang berarti tanpa usaha. Jika tidak ada usaha yang membangkitkan energi atau uthana wirya atau usaha, seorang biku tidak mampu meningkatkan kemampuan religius dan spiritualnya. Dia membutuhkan terlalu banyak usaha atau acarada wirya untuk mengendalikan indrianya. Tanpa usaha yang keras, seorang biku tidak dapat mengendalikan kehidupan spiritual dan samsaranya. Beberapa kekurangan energi atau hina wirya, dan dengan berlalunya waktu, mereka melepaskan usaha mereka atau osatha wirya. Usaha adalah kekuatan besar atau wirya bala bagi seseorang untuk memenangkan hidupnya secara material dan spiritual. Terima kasih.